Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, gerobak langsir roda 3. Ini atau juga bisa disebut gerobak motor rakitan sendiri ya. Nah, ini gerobaknya. Oke, dalam video saya kali ini saya akan mereview tentang transmisinya ya. Karena kemarin ada pertanyaan juga, ada permintaan dari salah satu sobat YouTube untuk membuat video sekitar transmisi, apakah ada perubahan atau tambah-tambahan atau dirubah dari transmisi mobilnya. Oke, yuk ikuti terus videonya. Nah, seperti ini sobat, dari kemarin ada pertanyaan yang permintaan juga minta direview bagian transmisi ini. Untuk transmisi mobil kita tidak ada perubahan ya, kita tidak merubah dari transmisinya, cuman di bagian ini. Nah, ini karena saya pakai transmisi Carry Futura, jadi untuk bagian depan, bagian rumah kampas koplingnya kita lepas ya, karena dia kan bisa dilepas seperti ini. Nah, kita coba ambil bagian belakang. Untuk bagian rumah koplingnya itu dari pres, matahari apa semua kita lepas, kita tidak pakai. Nah, ini kita cuma pakai bagian belakangnya seperti ini. Kenapa kita lepas? Karena ini bisa lebih simpel, lebih longgar tempatnya, ini tidak terlalu sempit ya. Dan lebih mudah juga untuk menyetel-nyetel dari sambungan transmisi ke mesinnya. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk bagian gigi-giginya, handle-nya kita sama sistemnya kayak di mobil. Ini kita pakai seling aslinya, asli seling handle dari Carry. Nah, seperti ini. Ini untuk yang atas transfernya juga. Mungkin kita rubah bagian ini untuk gantung-gantungannya ya, kedudukan kita rubah seperti ini ya. Ini kita buat sendiri seperti ini, kita buat di sasis ini, kita gantung di sasis seperti itu untuk kedudukannya. Yang depan pun demikian. Nah, ini untuk yang depan kita buatkan plat seperti ini, kita buat dua, kanan sama kiri ya. Ini sebelah sini, yang satu itu sebelah sana itu. Nah, itu gantungannya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagian transmisi. Untuk handle-nya, nah ini seperti ini. Cara kerja handle-nya kita masih sama ya. Nah, ini kita sama kayak di mobil, ini sama kayak di Carry. Nah, ini satu kita ke sana, kalau mundur kita tarik ke sini. Nah, kita tarik mundur. Nah, ini satu mundurnya. Nah, untuk handle-nya kita juga pakai langsung handle Carry. Kalau untuk sasis ini kita rakit sendiri semua ya. Dan kemarin juga minta dari transmisi sampai ke sambungan ke mesinnya. Nah, ini sambungan ke mesinnya seperti ini. Untuk gerobak saya ini saya pakai menggunakan sambungan, kita gunakan simpang 4. Kenapa kita gunakan simpang 4 untuk sambungan dari transmisi ke mesin? Itu karena kalau kita pakai simpang 4, walaupun antara ini as gigi tarik sama as dari transmisinya ini agak geser sedikit, masnya tidak terlalu lurus, tidak terlalu santer pun, dia masih enak, putarannya masih stabil dan tidak ada getaran, tidak terlalu getar ya. Tapi kalau kita sambung pakai pipa bisa juga, pipa langsung, maksudnya pakai pipa kita tidak menggunakan simpang 4. Tapi kalau kita pakai pipa, untuk setelan ini antara as gigi tarik dan as transmisi kita harus benar-benar lurus. Karena kalau kita ada geser sedikit saja, itu nanti mesinnya akan goyang. Untuk putaran RPM tingginya akan goyang dia. Jadi terlalu getar juga nanti di bagian mesinnya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk handle dari mesin motornya kita buat seperti ini. Ini mungkin sobat YouTube sudah tahu, kemarin juga sudah ada juga videonya waktu saya buat ini. Nah, kembali lagi ke sambungan antara transmisi dan mesin. Nah, ini berhubung saya menggunakan sambungan simpang 4, ini saya tambahkan ini kelahar pembantu ya. Nah, ini bearing pembantu untuk as transmisinya. Karena apa? Karena dari transmisi ini untuk as langsir yang ke depan ini kita cuma pakai satu kelahar di sini ya, kalau transmisi itu. Karena kalau masih di mobilnya dia yang ujungnya sini kan langsung ke kelahar di roda gendang dari mesinnya. Karena ini kita pakai simpang 4, jadi kita tambahkan kelahar seperti ini. Kalau misalkan kita pakai sambungannya ini pipa langsung utuh, tidak menggunakan simpang 4, kita tidak
perlu menambahkan kelahar ini. Kalau pakai simbang 4 saya sarankan kita tambah kelahar seperti ini, karena kita tambahkan itu karena kalau seperti ini simbang 4 ini kan bisa goyang di tengah seperti ini. Kalau tidak kita tambahkan kelaharnya, takutnya nanti waktu posisi kita tarik gas dari mesinnya seperti ini, nanti dari kelahar as langsirnya ini mudah rontok. Tapi kalau kita tambahkan tahanan seperti ini, kita bisa membantu untuk ini tidak goyang, tidak gerak dari as langsirnya, karena kita ada kelahar lagi. Nah ini karena kita ini simbang 4-nya seperti ini posisinya. Oke, seperti itu penjelasannya tentang seputar sambungan simbang 4. Kalau untuk gantung-gantungan mesin ini kita buat sendiri juga seperti ini. Ini bisa dilihat kedudukan mesin saya buat sendiri. Nah ini kenapa ini dibuat seperti ini? Ini besi UMP-nya kita tumpuk 2 ya. Ini seperti ini karena ini kalau kita kendori baut 2 ini kita bisa geser ke depan. Nah fungsinya kita geser ke depan untuk melepaskan dari sambungan ini kalau kita mau turunkan mesin ya. Kalau ini mesinnya kita bisa geser ke depan, minimal sambungannya ini lepas dari as kita tarik, baru kita turunkan mesinnya. Kalau kita tidak bisa geser, agak susah kita turunkan mesinnya. Nah seperti ini untuk gantungan mesin bisa kita mainkan, bisa geser maju mundur ya. Kalau kita mau turun mesin, kita geser maju dulu, baru kita turunkan mesinnya, karena untuk melepaskan sambungan ini agar tidak nyangkut. Oke seperti itu. Nah ini untuk sasisnya seperti ini. Nah ini kita lihat bagian bawah. Kemarin ada juga yang minta direview bagian sasis bagian bawahnya. Oke langsung saja sekalian kita review. Nah ini untuk pembuatan sasis seperti ini. Nah ini kita tekuk di bagian sini. Ini saya tekuk sekitar 15 cm ya. Ini kita tekuk ke bawah seperti ini. Nah fungsinya agar posisi yang depan ini tidak terlalu tinggi, agar lebih rendah lagi. Transmisi bisa tinggi seperti itu di atas sasis, bisa kita lihat. Oke. Nah ini untuk pernya, ini untuk long shaftnya atau as panjangnya. Itu untuk gardan. Kalau untuk gardan kita potong ya. Untuk gardan kita potong sesuai kebutuhan. Maksudnya sesuai kebutuhan, kita potong sesuai keinginan kita. Kita mau buat gerobaknya lebar baknya berapa, seperti itu, baru nanti kita sesuaikan, kita potong gardannya. Kalau untuk lebar sasis ini, kalau gerobak saya ini lebar sasisnya 70 cm. Kalau lebar antara ban ke ban ini 120. Nah, sama lebar baknya, makanya dia imbang ini ban sama bak. Nah, seperti ini. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini untuk gardannya seperti ini. Maaf ya, ini agak kotor, kemarin pakai manen, pakai langsir juga. Oke. Nah oke seperti ini, bisa sobat lihat kita gunakan shock breaker juga atau shock kejut ini ya, untuk menahan bantingannya. Nah ini yang penting kita pakai punya carry juga, kita pakai punya carry. Nah mohon maaf ini agak kotor sekali bagian bawahnya, besok bisa kita bersihkan dulu ya. Oke itu kita tambahkan per extra. Nah seperti ini untuk lintang bagian bawahnya. Shock breaker kedudukan kita buat sendiri semua seperti ini. Nah ini untuk baknya seperti ini, bagian atas. Buat kawan-kawan yang mau merakit atau mau membuat gerobak seperti inilah. Gerobaknya ini mestinya dari bagian sebelah sini kita lihat. Nah ini tadi seri handle motornya yang sama tadi yang ini. Nah ini untuk masukkan gigi motornya ya, dari mesin motor. Oke ini knalpot kita buat di sini agar tidak terlalu panjang ke belakang. Nah ini untuk mesin kita gunakan mesin Honda Supra, kita pakai Supra Fit. Nah ini bisa dilihat. Nah ini dari handle-handlenya tadi. Nah ini untuk pijaan kakinya seperti itu. Kalau untuk bagian depan stang, kita sok depan. Kalau saya ini pakai sok asli roda 3 Nozomi ya, sok pabrikan ini, tidak buatan sendiri.
namun kalau dari layarnya ini sistem semua sini kita buat sendiri. Nah, untuk jok kita pakai jok mobil. Ini kemarin saya beli bekas juga, jok second. Ya lumayan lah, masih bisa dipakai. Ini untuk tangkinya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari kami penjelasan tentang transmisi mobil. Seperti ini, tidak ada yang diubah ya, selain cuma kita lepas bagian bak koplingnya, kita lepas ya, bak kain kopling itu, rumah koplingnya kita lepas. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari kami kali ini. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasi agar sobat YouTube tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.